Nah, sekarang kita masuk nih. Jadi saya sudah rangkum di sini ada sekitar 10 tanda pada kulit pada saat hati sedang bermasalah atau pada saat fatty liver, penyakit hati lainnya atau bahkan sampai sirosis ya. Yang pertama adalah jaundice. Jaundice ini adalah di mana warna kulit kita akan menjadi kuning, kemudian bagian putih di mata atau kita sebut dengan sklera itu juga akan berubah warna menjadi kuning. Apa sih penyebabnya? Perubahan di sini disebabkan karena penumpukan yang namanya bilirubin. Ketika bilirubin dalam serum, bilirubin serum ya, itu melebihi dari 2,5 atau lebih dari 3 mg per desiliter, ini akan membuat kulit dan sklera mata kita menjadi warna kuning. Mungkin tiap orang akan berbeda ya penampakannya karena tergantung dari tone kulit, kemudian dari kadar bilirubin juga yang beredar dalam darah. Pembentukan bilirubin ini sendiri sebenarnya adalah alami ya, setiap hari akan diproduksi, hanya saja jumlahnya yang kecil atau yang kita bilang yang cukup ya. Liver akan membreakdown sel darah merah. Jadi dalam sel darah merah itu ada hemoglobin di sana yang sudah tua. Jadi umur sel darah kita kan sekitar 120 hari. Ketika dia sudah tua akan di breakdown, akan dipecah kembali oleh liver dan ini akan menghasilkan bilirubin. Bilirubin itu sendiri adalah pigmen yang berwarna kuning. Nah, kemudian setelah dipecah menghasilkan bilirubin, bilirubin ini akan kembali diserap oleh liver. Dan sebagian akan masuk ke cairan empedu. Kemudian sebagian lagi akan dibuang, diekskresikan melalui tinja. Makanya pada saat kita buang air besar, warna tinjanya adalah warna kekuningan. Jadi ini adalah warna yang diberikan oleh si bilirubin tadi yang merupakan hasil pemecahan dari sel darah merah yang sudah tua. Apakah gejala jaundice atau kulit kita menjadi kuning merupakan satu-satunya karena penyakit liver? Jawabannya bukan. Memang merupakan salah satu tanda kalau liver sedang bermasalah, tapi bukan berarti hanya miliknya penyakit liver saja. Nah, anemia hemolitik juga bisa memberikan gejala yang sama. Oke, kemudian gejala yang kedua atau tanda yang kedua yang muncul pada kulit ketika liver sedang bermasalah, yaitu namanya spider angioma, atau ada yang menyebutnya dengan spider nevi, ada yang menyebutnya juga dengan spider telangiectasia. Nah, ini adalah pembentukan pembuluh darah, jadi pembentukan pembuluh darah di bawah kulit yang menyerupai jaring laba-laba, makanya disebut dengan spider angioma. Nah, ini ada hubungannya dengan, jadi ada sekitar 10-15% tanda ini berhubungan dengan penyakit pada hati. Pembentukan spider angioma ini disebabkan karena ketika liver yang jelek, liver ini tidak bisa lagi untuk bekerja dengan optimal untuk membreakdown hormon, terutama hormon estrogen ya. Jadi ketika tidak bisa di-breakdown, hormon estrogen ini akan tinggi kadarnya dalam darah kita. Ketika kadarnya tinggi, dia akan membuat pembuluh darah itu akan dilatasi atau dilatasi melebar sehingga terbentuklah seperti jaring laba-laba. Kondisi lain yang bisa menyebabkan pembentukan spider nevi adalah misalnya pada wanita hamil, kemudian pada saat mengkonsumsi pil kontrasepsi, di mana kadar hormonnya akan meningkat. Seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga tanda yang muncul adalah nail clubbing ya. Jadi pada ujung-ujung jari di kuku, dia akan membentuk seperti kurva. Kalau Anda mau tes, Anda bisa tes, dekatkan jari telunjuk Anda seperti ini. Apakah akan menempel sempurna atau ada celah yang besar. Jadi seperti dua bola ditempelkan, jadi ada curve-nya. Nah, kalau Anda bisa kemudian bisa nempel dengan baik, berarti Anda termasuk punya kuku yang normal seperti itu. Nail clubbing ini terbentuk karena pada jaringan ikat di ujung sini di nail bed-nya ini mengalami peningkatan ya. Kenapa? Karena terjadi peningkatan juga aliran darah di sana. Ini berkaitan dengan rendahnya kadar oksigen pada penderita yang punya masalah dengan liver ya. Nah, kondisi lain yang bisa menyebabkan nail clubbing, contohnya pada penyakit jantung, kemudian pada penyakit paru yang sudah menaun, COPD, kemudian pada penyakit radang usus, itu juga bisa menyebabkan, intinya segala sesuatu yang menyebabkan gangguan sirkulasinya di sini, dia akan menyebabkan nail clubbing, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang keempat adalah palmar erythema atau telapak tangan yang kemerahan. Kurang lebih penjelasannya mirip-mirip dengan nail clubbing tadi, terjadi perubahan sirkulasi darah sehingga menyebabkan telapak tangan menjadi kemerahan. Ini juga berkaitan dengan tingkat estrogen tadi ya, yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu yang gejala atau tanda yang kelima yang
bisa kita lihat pada area tubuh kita, kulit kita, yaitu pembesaran payudara pada pria atau kita sebut dengan ginekomasti ya. Nah, peningkatan ini juga berkaitan dengan tingginya level estrogen yang tidak bisa di breakdown oleh liver kita. Kemudian yang bisa menyebabkan ginekomasti selain penyakit liver nih, bisa terjadi karena imbalance hormon, misalnya terjadi pada saat puber ya. Kemudian konsumsi banyak alkohol ini juga bisa. Kemudian orang-orang yang menggunakan anabolik steroid ya, biasa pada orang-orang yang ya gym antusias yang sampai menggunakan anabolik steroid. Kemudian obat-obatan itu juga bisa menyebabkan ginekomasti. Lalu tanda yang keenam yaitu gatal. Nah, ini sebenarnya gatal pada penyakit hati ini masih belum jelas ya. Cuman dikaitkan dengan beberapa hal. Yang pertama terjadi penumpukan garam empedu karena si liver ini sudah tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Akhirnya terjadi penumpukan dan kadar garam empedu yang tinggi ini juga dikaitkan dengan gatal yang muncul di seluruh tubuh. Lalu pelepasan histamin. Kondisi liver yang jelek juga akan memicu pelepasan histamin. Ini reaksinya sama seperti kayak orang alergi, terjadi pelepasan histamin dan membuat tubuh menjadi gatal. Kemudian kulit kering ya, dan faktor neurologis lainnya juga bisa berpengaruh. Yang ketujuh adalah xanthoma atau xanthelasma. Jadi penumpukan lemak di bawah kulit. Kalau xanthoma itu pada seluruh area di tubuh, sedangkan xanthelasma ini spesifik hanya pada area di kelopak mata, biasanya di sudut ya. Nah, ini berkaitan dengan penumpukan lemak berlebihan, kolesterol ya, kolesterol yang berlebihan. Tanda yang kedelapan yang bisa kita lihat pada kulit kita adalah mudah memar atau mudah berdarah. Nah, salah satu fungsi liver adalah berperan penting terhadap faktor pembekuan ya. Jadi ada faktor 5, 7, 9, 10, 11, 12, kemudian sintesis protein C dan S ya, berperan penting dalam faktor pembekuan. Ketika fungsi liver ini sudah terganggu atau disfungsi liver, maka faktor pembekuan pun akan ikut terganggu. Jadi akan mudah memar, mudah terjadi perdarahan di kulit. Sebenarnya bukan cuma di kulit, tapi di kulit yang kita bisa kelihatan. Tanda yang kesembilan yang kita bisa perhatikan adalah daerah kuku kita ya. Jadi kalau yang pertama tadi ada clubbing nail. Ini ada namanya teres nail, yaitu kita lihat di area kuku ya. Kalau normal dia ada putihnya dikit, kemudian area yang berwarna kemerahan pink ya, itu jauh lebih besar. Nah, ini kebalikannya. Pada kondisi teres nail, area yang berwarna putih dia akan lebih besar. Sebenarnya ini bukan hanya miliknya penyakit hati, jadi kondisi lain juga bisa menyebabkan teres nail seperti gagal jantung kronis, kemudian gagal ginjal kronis, dan diabetes. Dan tanda yang ke-10 adalah asites. Nah, kalau sudah mengalami asites ini biasanya sudah penyakit hati yang lanjut, sudah masuk ke sirosis. Jadi ini yang berkaitan dengan hipertensi porta ya. Jadi ada tekanan di sana sehingga menyebabkan ada tekanan di vena porta, akhirnya cairan akan masuk ke rongga perut. Jadi akan menyebabkan penumpukan cairan atau kita sebut dengan asites. Lalu yang terakhir adalah kaput medusa. Ini kurang lebih sama kayak yang asites, jadi ada tekanan di sana karena hipertensi di vena porta, akhirnya mempengaruhi pembuluh darah di area sekitar perut. Jadi dia akan melebar, saking lebarnya dia akan membentuk seperti kepala medusa. Tahu kan medusa? Di medusa ini merupakan tokoh di mitologi Yunani ya, kurang lebih seperti itu. Jadi wanita yang kepalanya banyak ularnya, jadi seperti gambaran ular tapi di perut, makanya disebut dengan kaput medusa. Nah, kalau itu sudah terjadi biasanya sudah stadium yang sudah masuk ke tahap sirosis. So, jadi ini adalah 10 tanda di mana liver Anda bisa jadi bermasalah, tapi bukan berarti pasti kena di liver ya, karena ada beberapa tanda penyebabnya bukan hanya liver yang bisa menyebabkan tanda itu keluar, bisa dari jantung, bisa karena diabetes. Nah, tujuan saya bikin video ini adalah bukan menakut-nakuti Anda, tapi Anda bisa aware terhadap diri Anda sendiri, bisa memperhatikan diri, karena kulit kita mencerminkan kesehatan kita.